Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99.3 Slawi FM Radio Informasi dan Hiburan. Selamat siang pendengar, apa kabar? Kembali bersama Aldo Herambang di Marta 10 ya, live talk show kesehatan dan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Untuk siang hari ini kita mengambil tema kesehatan ibu. Sudah bersama saya ada Dr. Iin Inawati. Beliau ini dokter dari Puskesmas Bumi Jawa. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, kabar baik, Dok? Insya Allah baik. Alhamdulillah. Ya, ketemu lagi, Dok ya. Iya. Agak dekat mic-nya, Dok. Biar kedengeran suara merdunya. Ya, kesempatan hari ini kita ngobrolin tentang kesehatan ibu ya. Oke. Jadi silakan yang merasa ibu-ibu. Yang Kalau ibu-ibu kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Dokter Iin, silakan bisa telepon di 591977 dan juga di nomor WhatsApp 081542009993. Ya, Dok, terkait dengan kesehatan ibu ya, dan kita juga nanti bakal ngobrol juga tentang kesehatan dari ibu hamil ya. Dan ini juga yang perlu dikasih apa ya, Dok ya, asupan edukasi juga. Karena mungkin saja ada beberapa ibu hamil yang belum mengetahui ya, Dok ya, tentang segala sesuatunya tentang kehamilan. Oke, tapi sebelumnya apa saja sih, Dok, yang harus diperhatikan seorang ibu ini terutama tentang kesehatannya? Oke, kalau kita bicara dengan kesehatan ibu ya. Kesehatan ibu itu berarti kita harus berpikir dan kita harus perhatikan calon ibu. Calon ibu berarti sebelum menikah, Pak. Oh iya. Harusnya berpikirnya sebelum menikah. Yang mau menikah, persiapan menikah itu udah mulai dipikirkan gitu. Kesehatan baru. Seperti program ini ya, yang mau menikah itu konseling pra menikah, terus kalau kesehatan imunisasi dengan imunisasi apa itu TT ya kalau nggak salah. Habis itu masuk persiapan setelah menikah. Sebenarnya kalau sebelum menikah itu ada screening yang harus ditekanin ya, Pak. Tapi yang saya ini ya pengalaman di sini belum semuanya ditekanin. Kayak misalnya screening HIV itu belum tuh. Menurut saya belum banget. Ditekaninnya seperti apa? Tekannya itu sebelum menikah syaratnya itu harus dicek tuh HIV-nya. Harus benar-benar dicek. Ada HIV-nya. Ada HIV-nya atau enggak. Gitu. Karena itu kalau kita ngecek HIV di program HIV-nya seneng loh, Pak. Apanya? Seneng banget. Oh iya. Bebas nih, berarti aku nggak punya pasien HIV nih. Gitu. Iya. Itu sih, saya sih pinginnya nekannya screening yang mau pranikah itu ada HIV. Terus kalau sekarang kan COVID ya, kalau COVID itu menurut saya nggak wajib banget. Kenapa? Karena HIV itu kalau sudah terjangkit HIV, persiapan untuk punya anaknya itu harus harus dimulai sebelum kawin. Sebelum menikah sebelum dong. menikah. Iya. Harusnya kawin itu titiknya. Minimal 6 bulan, Pak. 6 bulan itu harus minum obat anti HIV. Itu insya Allah anaknya nggak tertular. Kalau terindikasi HIV ya. Iya, jadi harus dipersiapkan itu sebelum pernikah sebenarnya. Kayak gitu. Iya, itu juga banyak yang bertanya juga tentang kenapa sih kalau mau nikah kok harus cek ini kayak gitu, ribet banget gitu. Ada juga yang kayak gitu, Dok. Nah, itu tujuannya adalah untuk screening aja mengecek untuk juga persiapan untuk kesehatannya suami istri kan. Betul. Iya. Kan sebelum menikah kan banyak tuh penyakit yang ngandong itu berarti tersimpan di dalam tubuh kita yang terjadinya sebelum nikah gitu kan banyak tuh yang harus di screening kayak HIV, kayak hepatitis, kayak sifilis gitu kan. Nah, itu juga
itu kan harus dicek dulu. Betul. Karena bukannya untuk tidak boleh menikah ya. Iya. Menikah boleh, silakan sah-sah aja dan itu emang harus wajib kan. Nah, tapi kalau sudah mengetahui tentang itu kita sudah bisa menanganin bagaimana caranya supaya tidak menularkan ke anak, supaya tidak keparahannya juga tidak mengganggu hubungan pernikahan nanti. Betul. Jadi intinya biar pada saat sudah masuk ke pernikahan itu asik gitu ya dok ya. Kalau calon suaminya sehat, calon istrinya sehat, ya kan. Ketika menikah kan akan melahirkan generasi yang sehat juga, ya kan. Generasi yang sehat. Jangan sampai nggak mau dicek ketika sudah menikah baru ketahuan. Aduh, kayaknya gimana gitu ya dok ya. Kebetulan saya kan megang HIV ya Pak. Kebetulan kebanyakan orang-orang yang mau menikah itu nggak mau tuh Pak. Nggak mau dicek. Dan kalau sudah terjangkit gitu ya Pak, itu banyak banget yang tidak mau dites Pak, dicek. Alasannya banyak banget. Alasannya itu tadi, nggak, nanti pasangan saya bagaimana, nanti nggak mau sama saya. Gitu. Oh gitu. Kalau sudah ketahuan ya. Padahal konseling itu kalau sudah ketahuan ya. Yang konseling ya saya sama aja, tapi kan dengan cara yang lain gitu ya, supaya nantinya tetap mau gitu. Tapi tetap aja Pak. Tetap aja nggak mau ya. Tetap mau aja nggak mau. Terus itu tadi kesehatan yang pranikah. Pranikah itu kan sudah termasuk ibu tuh, udah persiapan ibu. Habis itu masuk ke pernikahan, terus akhirnya hamil, ya kan. Nah sebelum hamil juga harus ada persiapan juga. Harus persiapan juga yang tentang konseling tentang prahamil. Seperti nanti kalau mau hamil harus dicek dulu kesuburannya, harus dicek dulu persiapannya mentalnya gitu. Ya tadi seperti juga HIV itu juga termasuk pengecekan untuk persiapan hamil. Nah setelah hamil juga harus tahu, ibu-ibu mudanya itu harus tahu kalau saat hamil itu seperti apa sih, apa yang harus dilakukan sih kayak gitu ya, persiapannya kalau sudah hamil itu mau periksanya kemana sih gitu kan, mau ke puskesmas saja apa kalau langsung ke rumah sakit kayak gitu. Terus kalau sudah itu persiapan pas melahirkannya juga gitu kan. Sebenarnya kalau sudah masuk ke hamil itu ada screening untuk ibu hamil itu tuh wajib ke vaskes, ke vaskes untuk ketemu tenaga kesehatan, terutamanya dokter. Itu tuh 6 kali Pak. 6 kali ya? 6 kali. Waktu pertama kali ada tanda-tanda kehamilan gitu. Nah itu kan otomatis ibunya karena waktu pranikah mungkin nggak mengengeh dan nggak mengenal ya tanda-tanda itu, juga kadang-kadang nggak tahu, datangnya ke UGD kayak biasanya kayak gitu, mual-mual muntah-muntah kayak gitu, langsung ke UGD, ada ternyata hamil. Gitu kan nggak ngerti gitu kan. Harusnya kemana dulu dok? Harusnya kalau sudah mulai ada tanda-tanda mual, pusing, terus emang kita sudah menikah kayak gitu kan, terus mennya telat gitu. Bulan kemarin tuh kayaknya aku nggak men, nah gitu harus langsung ke puskesmas. Puskesmas harusnya. Biar ketahuan itu apa gitu ya. Tapi kemungkinan hamil ya. Iya. Biasanya banyaknya ke rumah sakit Pak. Langsung ke IGD. Iya, langsung IGD, kalau enggak langsung ke dokter spesialis SPOG. Kadang SPOG-nya juga apa ini kayak gini ke sini, tapi itu bagus juga sih kalau misalnya awal-awal langsung ke SPOG. Itu di situ juga ada konseling biasanya. SPOG-nya itu biasanya kalau yang care banget sama ibu hamil itu langsung dikonseling Pak. Langsung dikonseling, ini ibu hamil harusnya seperti apa, ketemu saya berapa kali itu biasanya dikasih kalau yang care. Oke, baik. Gitu, ya itu berarti pranikah, kemudian sebelum hamil juga. Oke. Iya. Batasnya kalau ibu hamil itu sampai 40 hari. 40 hari. Postpartum.
itu harus diperhatikan sih. Oke, baik. Terus kalau secara umum kalau ibu itu kan sudah mulai masuk ibu itu kan kita identiknya sudah menikah ya Pak. Iya. Nah, kesehatannya biasanya daerah V yang harus diperhatikan banget. Iya. Sama siklus menstruasi itu diperhatikan banget gitu. Oke, baik. Jadi yang sangat vital sekali gitu ya Dok ya. Oke, baik. Oke, ya silakan ibu-ibu kalau ada yang ingin bertanya, saya menampung ibu-ibu ini. Ingin bertanya tentang kesehatannya silakan, atau juga selama ini ada keluhan ya di kesehatannya, mumpung ini ada Dokter Iin. Jadi silakan bisa bertanya di 491 977 atau bisa juga lewat WhatsApp di 081542009993. Dok, kita break dulu ya. Oke. Mendengar, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Oke Bu, ana info apik sing ibu kudu ngerti. Info apa Pak? Kayong serius temen. Ya pancen serius. Awake dhewe kan lagi butuh tambahan modal usaha. Nah, nang PT BPR BKK Kabupaten Tegal Perseroda lagi ana program kredit ceria istimewa. Bungane murah, per bulan mung 0,85%. Bungane mung 0,85% Pak. Iya Bu, bunga kredit ceria istimewa mung 0,85%. Benar, hanya di PT BPR BKK Kabupaten Tegal Perseroda yang bisa memberikan solusi ekonomi di masa pandemi. Bunga kredit murah hanya 0,85% per bulan. Manfaatkan segera kesempatan mendapatkan kredit murah melalui program kredit ceria istimewa dari PT BPR BKK Kabupaten Tegal Perseroda. Nikmati kemudahan yang akan Anda dapatkan. Bunga murah hanya 0,85%, cicilan ringan, pelunasan ringan, serta pelayanan yang ramah, mudah dan cepat. Segera hubungi PT BPR BKK Kabupaten Tegal Perseroda. Kantor Pusat Jalan Projo Sumarto 2, Talang, Tegal. Telepon 0283 3447 atau Anda dapat menghubungi kantor cabang terdekat, Cabang Bojong, Jalan Raya Bojong atau Komplek Kantor Kecamatan Bojong. Telepon 0283 3487 140. Cabang Dukuh Turi, Jalan Raya 2 Pagungan, Dukuh Turi, Tegal. Telepon 0283 357 978. Cabang Kramat, Jalan Garuda nomor 1, Kemantran, Tegal. Telepon 0283 6199 043. Cabang Adiwerna, Jalan Raya Utara Adiwerna, Tegal. Telepon 0283 445 888. PT BPR BKK Kabupaten Tegal Perseroda. Kuat, jujur, aman dan terpercaya. Bah, angger pancen teh Golti bener-bener khasiate nyata. Jajal siki bapak pesen karo sedulur-sedulur kabeh. Para sedulur ki pesen bapak ya. Nek awake begenino lemo utawa lesu aja karare nginung bae teh Golti. Levele wana mela aja salah. Teh Golti sing asli tersedia na ake-ake sing disangnan nadio. Nginung bae teh Golti. Sakima setu lemantik asang ulat nang penyakit liyane. Lah kaya kue sing jenenge wong urip ya ling pinelingan kaya gue mbok nganti salah pilih teh kesehatan. Kue miki jere babae sing bener-bener khasiate nyata ya teh kesehatan Golti. Untuk mendapatkan teh Golti yang asli, perhatikan ciri-ciri berikut. Teh Golti
dikemas dalam botol plastik warna merah. Pada bagian atas tutup botol dan bagian bawah botol terdapat 7 huruf timbul bertuliskan GOLDTEA. Dibaca Golti. Hati-hati dengan barang tiruan. Sekali lagi, sebelum Anda membeli, perhatikan ciri-ciri tersebut agar Anda tidak salah memilih. Dapatkan teh Golti di Radio Slawi FM, Jalan Dr. Sutomo, nomor 1B, Komplek Alun-Alun Hagawana, Slawi. Bu, mana delat sih? Anak apa, Pak? Bapak bar oleh rezeki, tolong ditabung nang bank TGR ya. Alhamdulillah, nambah tabungan maning ya, Pak. Ben kesempatan oleh hadiah tabungannya makin gede. Bapak ngerti ora? BPR Bank TGR tahun 2022 pan nganakna gebyar hadiah tabungan Slawi Ayu setahun ping pindho. Diundi wulan Juni karo wulan Desember 2022. Hadiahnya tambah akeh tur macem-macem. Ana motor, TV, kulkas, handphone, lan akeh liya-liyane. Hadiah utamane bae ora tanggung-tanggung, mobil. Iya Bu, Bank TGR pancen pentolan. Saiki bening Bank TGR wis ana pinjaman kurda, kredit usaha rakyat daerah, bungane murah nemen. Ya wis Pak, Ibu tak maring Bank TGR saiki. BPR Bank Tegal Gotong Royong atau BPR Bank TGR 100% milik Pemda Kap Tegal, melayani simpan pinjam dengan bunga bersaing, pelayanan yang cepat dan ramah. Simpanan Anda dijamin oleh LPS dan aman. Kabar gembira bagi Anda para nasabah dan calon nasabah BPR Bank TGR. Program Gebyar Hadiah Undian Tabungan Slawi Ayu akan diundi 2 kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember 2022. Ayo buka rekening dan tingkatkan terus saldonya. Semakin banyak Anda menabung di BPR Bank TGR, semakin besar peluang mendapatkan hadiah. Segera hubungi customer service kami di 0283 491 570 atau datang langsung ke kantor pusat di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Procot Slawi, sebelah utara kantor PLN Slawi, atau di kantor kas yang ada di Pasar Jatinegara, kantor kas Dukuturi di depan Kodim Pagungan, kantor kas Margasari, kantor kas Lebak Siu depan Pasar Lebak Siu, kantor kas Tual Bojong, dan kantor kas Kemantran sebelah utara Pasar Kemantran. BPR Bank TGR, tumbuh dan berkembang bersama Anda. Radio Slawi FM, News and Entertainment. Warta 10, Warta 10. Ya baik, 99.3 Slawi FM, Radio Informasi dan Hiburan. Pendengar, kita masih bersama dengan Dr. In dari Puskesmas Bumi Jawa ya. Dan kita masih ngobrol tentang kesehatan ibu ya, terutama kita lebih fokus di kesehatan ibu hamil ya Dok ya. Yeah. Oke, kemudian juga ada kegiatan pelayanan ANC. Nah, apa itu Dok? Kegiatan ANC. ANC itu pelayanan asuhan antenatal care namanya. Itu kegiatannya biasa sih, biasa sih Pak, yang namanya itu pemeriksaan, ya, biasa. Terkenalnya malah 10T Pak namanya. 10T? Apa itu 10T? Apa sih 10T? Banyak banget. Itu kalau ibu hamil terus suka baca itu yang buku AEC-nya yang warna pink. Oh iya. Itu pasti tahu 10T itu apa. Tapi biasanya enggak deh, ibu hamil tuh males banget tuh baca-baca itu. Masa? Oh, iya. Tapi istri saya baca tuh Dok. Kecuali udah kalau biasa baca buku cerita soalnya. Iya. Kecuali ibu hamil yang sudah yang baru. Biasanya kan pingin tahunya banyak tuh. Iya, awal kehamilan pertama, kedua itu pertama. Masih peduli ya Dok. Kalau ketiga, keempat udah hafal itu. Ya, ANC dilakukan itu biasanya di puskesmas Pak. Iya. Terus itu tuh 10T itu pemeriksaannya aja sih. Kegiatannya di puskesmas itu harusnya 10T gitu. 10T, oke. Nah,
pertama itu biasanya timbang badan, kan? Nah, kan biasa kan nggak cuma ibu hamil aja tuh timbang badan semuanya. Itu ada tujuannya timbang badan. Itu mengukur berat badannya sih ya. Timbang badan kan setiap bulannya itu harus ditimbang. Itu kenaikannya berapa gitu. Itu ada indikasi-indikasinya kalau misalnya kegedean atau kekurangan itu harus dilanjutin kemana gitu kan. Terus kedua apa Pak? Nggak tahu. Saya nggak pernah baca. Tekanan darah biasanya tensi ya kan. Tensi. Nah, tensi itu juga harus diobservasi tuh per bulannya. Takutnya nanti suatu saat tiba-tiba ibu hamil tensinya naik, itu kan ada indikasinya juga, biasanya ke arah hipereklampsi atau orang awam tuh bilangnya keracunan kehamilan gitu kan, preeklampsi. Dan itu kan untuk mencegahnya gitu kan, observasi tuh tekanan darahnya. Tekanan darah juga semua orang kalau periksa ya tekanan darah dihitung ya Pak, dilihat, nggak cuma ibu hamil aja. Di atas bawahnya ya. Terus T yang ketiganya itu ini lila. Lila itu ini lingkar ini Pak. Lengan. Oke. Itu untuk melihat status gizinya Pak. Nah, itu kalau gizinya kurang, itu lilanya kurang dari 22 cm itu Pak. Itu diarahkan biasanya ke gizi, ya, ke bagian gizi di situ. Di situ nanti ada konseling gizinya, konseling dietnya harus seperti apa gitu. Kekurangan gizi. Itu sangkut pautnya biasanya ke sana lagi, ke deret lagi, itu indikasinya ke anemi. Gitu. Di gizi juga nanti di konseling tentang aneminya. Anemi apa ya? Anemi itu apa namanya? Volume darah ya. Volume darahnya itu kurang. Volume darah, terutama yang di itu volume darah merahnya ya. Nah, keempatnya itu diukur tuh tentang fundus uteri. Fundus uteri itu tingginya rahim. Pucuk rahimnya itu berapa? Itu kalau misalnya itu harus diobservasi, maksudnya itu harus observasi. Itu kalau misalnya kita datang itu ibu hamil baru 5 bulan. Ternyata ukurannya harusnya di atasnya umbilikus, di atasnya itu berapa senti, ternyata lebih gitu. Nah, itu kan otomatis indikasinya mikir ada apa tuh di dalamnya gitu. Iya. Ya, biasanya yang sering-sering itu kalau misalnya lebih dari ukurannya normal itu kalau enggak kembar, anak kembar yang benar-benar kembar, atau enggak ada cairan yang banyak di situ, kayak air ketuban yang banyak. Itu anak kembar sama benar-benar kembar gimana sih Dok? Iya, kalau kembar yang benar kan berarti anaknya ada kembar, ada 2 gitu. Kalau enggak kembar yang enggak benar itu berarti kembar yang ada satunya itu cairannya gede banyak, gitu, air ketubannya banyak kayak gitu. Gitu. Ada tujuan semua. Iya. Dikit nih. Tentu kalau sudah gede lagi ya sedikit, kalau sudah lebih dari triwulan, berarti udah masuk ke triwulan kedua, itu otomatis ini detak jantungnya juga harus dilihat, detak jantung janin maksudnya, bukan ibu ya. Ibu juga harus sih sebenarnya. Kalau ibu ternyata detak jantungnya lebih dari 100, otomatis kita berpikirnya ada gangguan nih di jantung atau enggak gitu. Nah, kalau ini detak jantung janin yang di ANC itu yang dititik beratkan detak jantung janin. Biasanya kalau lagi kalau ada gangguan di detak jantung janin itu biasanya cepat banget, lebih dari 160 gitu. Itu berarti tanda-tandanya nih janinnya lagi harus ada penanganan lebih lanjut kayak gitu. Kalau enggak ya tanda-tanda mau enggak ada kayak gitu. Kalau lemah itunya. Kalau lemah, kalau lebih cepat gitu kan.
ringnya berapa ya? Ringnya itu 60 Pak, 60 kurang dari 60 apa 80 itu jantungnya didiknya lagi nggak enak badan gitu loh. Maksudnya lagi ada tanda-tanda bahaya. Kalau enggak lebih dari 160 itu lebih. Tapi biasanya lebih dari 160 Pak. Iya. Ya, mungkin di sananya suasananya lagi menggeh-menggeh gitu. Gitu. Terus yang selanjutnya ini penyuntikan TT, tetanus itu biasa ya. Itu dari dulu sampai sekarang walaupun kasus tetanusnya udah nggak ada. Ya, sebagai indikator pemerintah juga ya Pak ya, tetanus itu harus 0. Iya. Iya, kalau ada tetanus saja ada ini tata laksana yang lebih lanjut lagi di apa tuh namanya, kalau ada kasus 1 aja gitu ya Pak. Iya. Nanti di daerah itu juga harus didatengin Pak. Oh, ada apa di situ? Tetanus masih ada gitu. Alhamdulillah di Bumi Jawa tahun kemarin nggak ada Pak. Tapi tahun kemarinnya lagi ada 1. Ada 1. Akhirnya diobservasi. Masih. Tapi nggak apa-apa. Itu seni. Terus yang lain? Kemudian ini tadi lanjutan dari yang ini ya, pengukuran lila, penambahan ini 90 tablet. Terus kemudian tes lab. Tes lab. Iya, Tes lab itu biasa yang tadi saya omongin ya, yang tadi HIV, sifilis. Nah, itu harus dicek itu. Setiap ibu hamil harus dicek. Karena ada penanganan seumpamanya sifilis. Sifilis itu kalau orang umum itu apa Pak? Raja singa. Aduh, itu raja singa tuh. Oke, baik. Itu menurut aku itu paling serius banget itu kalau raja singa masuk ke ibu itu. Karena untuk menyebabkan kecacatan pada anaknya itu loh Pak. Iya. Nah, itu paling ngeri kalau raja singa kena sama anaknya. Cacatnya nggak apa ya, nggak ringan gitu. Ya. Itu kalau penanganan kalau emang raja singa atau Pak, kalau emang positif itu penyuntikannya 3 kali Pak. 3 kali per minggu. Dan itu obatnya benzo ya, namanya benzo apa gitu, penisilin kalau orang awam itu penisilin. Orang awam itu kalau yang singkat-singkat, kalau yang itu tuh nyantol ya, penisilin. Penisilin itu 1 vialnya 1 gram itu Pak ya, 1 gram dimasukkan ke IM sama ibu selama 3 kali itu per minggu, dan rasanya itu Masya Allah Pak. Sakit banget. Sampai ada yang nangis loh Pak. Ini himbauannya sama bapak-bapak sama ibu-ibu yang mau menikah, ini harus dicek dulu gitu, kasihan. Dicek dulu ya, barangkali calon suaminya ada rajanya itu. Kalau mau menikah ada itunya ya, di apa tuh, diobatin dulu lah gitu. Diobatin tapi ya? Ibunya sama bapaknya itu. Biar jangan tertular gitu. Biar benar-benar diobatin dulu, barulah merencanakan punya anak kayak gitu. Sarannya saya. Tapi sih sebelum nikah lebih bagus mengetahuinya ya Dok ya. Jadi nggak kecewa dong. Jangan bukan mau menikah gara-gara ini nggak jadi ya, jangan. Terus kemudian lab ya, habis lab ini observasi. Sebelum observasi ini penanganan kasus tata laksana penanganan kasus sesuai kewenangan. Ini kalau misalnya sudah ada indikasi Pak. Kalau misalnya ada indikasi sifilis yang tadi, HIV yang tadi, itu ditata laksanakan. Yang terakhir adalah konseling.
konseling ini itu edukasi sama ibu hamilnya tentang biasa tentang tanda-tanda bahaya, tentang persiapan mau melahirkan seperti itu, dan konseling ini menurut saya harus dilakukan. Tapi sayangnya ya Pak, menurut saya ya mungkin semua puskesmas seperti itu, konselingnya ala kadarnya. Oh, harusnya seperti apa, Dok? Menurut saya itu konseling itu ada khusus hari, dan itu ada ruangan tersendiri, ya kan? Ada ruangan tersendiri yang saya bayangin itu yang enak, yang nyaman lah. Yang nyaman untuk berdiskusi di situ ibu hamil sama kesehatannya. Terus dikasih waktu itu minimal 30 menit minimal. Karena kalau misalnya konseling cuma 5 menit 3 detik apa itu nggak terserap itu. Nah, tapi sebenarnya di ini ya, di ibu bidan itu ada sih waktu untuk yang namanya kelas ibu, gitu, kelas ibu. Tapi itu kan sifatnya menyeluruh ya Pak. Berarti sifatnya itu banyak orang, banyak ibu hamil di situ. Itu emang bagus sih. Tapi menurut saya 10 yang nomor 10, wawancara yang nomor 10 ini di Vaskes itu harus ada gitu. Harus ada itu, terus dijadwal gitu. Saya dijadwal. Disediakan tempat yang nyaman, kemudian juga dijadwal, waktunya juga jangan 5 menit, apalagi 1 detik gitu ya. Nggak mungkin ya. Setidaknya satu ibu hamil itu 30 menit. Jadi itu kan tujuannya biar bisa ini ya Dok ya, biar bisa wah saya keluarnya gini Dok gitu, mesti gimana nih bla 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 gitu ya Dok ya. Intinya seperti itu ya, jadi biar lebih ini, biar nyaman, biar yakin, biar siap banget. Iya, siap menghadapi menjadi seorang ibu nanti. Kemudian juga sebelum jadi seorang ibu kan mesti melalui persalinan. Nah ini terkait dengan persalinan Dok, ini tanda bahaya persalinan apa aja sih Dok, sama tanda awal persalinan ini Dok, seperti apa ini Dok? Kalau persalinan berarti ibunya udah hamil ya, sudah mau melahirkan ya. Ya. Kalau mau melahirkan itu yang persiapan pertama ya emang harus disiapin ya mental satu. Ya. Tanda-tanda bahayanya ada sih di buku Pink kalau misalnya mau dibaca. Di antaranya aja. Di antaranya ya ini keluar darah biasanya, tandanya pertama itu keluar darah. Biasanya keluar darahnya itu yang bahaya. Kalau misalnya cuman sedikit terus ada lendir itu mah enggak ya, itu bukan bahaya, itu emang tanda-tanda mau melahirkan. Tapi ini yang di sini tuh yang tiba-tiba tidak ada rasa sakit, tidak ada apa, itu keluar mengalir. Terus warnanya dilihat cerah atau enggak. Nah, itu harus benar-benar harus cepet-cepet ke Vaskes. Terus kedua biasanya cairan, Pak. Cairan tiba-tiba pioh kayak pipis, tapi bukan nggak ada tekanan pipis, tapi pioh gitu, keluar aja baunya gitu ya? amis. Itu juga tanda-tanda bahaya. Walaupun itu sebenarnya harusnya itu tuh keluarnya setelah mau melahirkan pembukaan terakhir gitu, harusnya itu keluar gitu. Tapi ternyata gitu ya? masih nggak ada kenceng-kenceng, nggak ada tanda-tanda mau persalinan, tiba-tiba ngepioh itu juga itu ketuban pecah dini namanya. Terus untuk itu tiba-tiba kejang, ibu hamil tiba-tiba kejang. Dia biasanya kalau kejang itu ada tanda-tandanya sih Mas. Biasanya kepalanya sakit dulu, terus mual, pusing, liang gitu tiba-tiba. Nah itu kalau udah kayak gitu ya cepet-cepetlah ke puskesmas, jangan sampai nunggu kejang. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada tanda-tanda kayak itu tiba-tiba kejang juga ada. Nah itu harus cepet-cepet ke puskesmas juga. Minimal ke puskesmas. Kalau yang dekatnya rumah sakit ya ke rumah sakit kali ya.
Nah, terus ibunya biasanya kalau yang ini jarang sih, yang gelisah gitu. Gelisah. Nah, ya. Gelisahnya kenapa dok? Gelisahnya itu biasanya kalau orang yang hamil terus gelisah, itu tuh dia menahan sakit, tapi dia tidak bisa memberikan omong aku sakitnya di mana sih kan gitu. Itu juga tanda bahaya, itu tanda sakit bahaya. Tapi nggak tahu sakitnya di mana dan kenapa gitu ya. Kalau sakit ibu hamil kan di perut gitu ya, perutnya gitu. Tapi dia tidak bisa nunjukin gitu. Di mana gitu kan ya. Di mana terus tapi rasanya kok sakit banget kayak gitu. Itu biasanya tanda-tandanya bahayanya ke ini Pak. Apa namanya? Awal dari mau kejang biasanya. Gitu. Jadi emang harus ke puskesmas atau ke vaskes yang terdekat dulu. Minimal ibu bidan lah ditelepon, ya kan, ibu bidan. Kalau sekarang kan ibu bidan harus ini ya, harus standby. Betul. Standby, on call kalau ada yang mau komplain atau mau bertanya tentang ibu-ibu hamil pada mau konsultasi sama ibu bidan kan harus harus siap deh. Harus siap, harus on call ya. Jadi jangan dimatiin HP-nya ya. Oke, Kak, ada yang telepon silakan di 491977. Dan ini juga ada WhatsApp Bu Dokter. Selamat siang Bu Dokter, mau tanya sekitar IVA minimal berapa tahun sekalinya Dok? Dari Neolita Lemah Dur Adiwarna. Oke, IVA. Mau nanya IVA ya Mbak ya. IVA itu adalah infeksi visual asyam. Itu dilakukan itu kalau di aturannya, bukan aturannya ya, sebaiknya IVA itu akan dilakukan semua ibu-ibu yang sudah menikah. Semua ibu-ibu yang sudah menikah dilakukan IVA. Itu untuk screening persiapan CA serviks Pak. Itu kalau sudah screening itu sebaiknya ibu yang sudah menikah, terus setelah itu intervalnya kalau semuanya hasilnya negatif, itu bisa setiap tahun. Kalau emang itu pingin jaga-jaga gitu. Buat jaga-jaga 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Tapi maksimal 3 tahun Pak. Maksimal 3 tahun sekali. Kalau misalnya negatif, tapi kalau misalnya positif itu wajib 1 tahun sekali Pak. Itu IVA. Gitu Mbak Nulita ya dari Lemah Dur. Jadi bisa 3 tahun sekali atau juga 1 tahun sekali, tergantung ininya seperti apa gitu ya Dok ya. Tergantung hasilnya. Hasilnya seperti apa nanti. Kalau normal 3 tahun sekali lah monggo. Baik. Ya, baik Dok, kita nanti beri dulu Dok. Kita nanti lanjut kembali di sesi yang terakhir ya Dok ya. Ya, pendengar, nanti ya kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Warta 10. Halo pendengar Radio Slawi FM dan masyarakat dimanapun Anda berada. Yuk kita bersama-sama mengenal lebih dekat apa itu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dalam sebuah acara sosialisasi Lembaga Penjamin Simpanan melalui budaya lokal Sinema Wayang. Acara sosialisasi akan digelar pada hari Minggu 20 Maret 2022 pukul 12 siang sampai 3 sore bersama Ki Haryo Susilo SPSI, putra almarhum Ki Entu Susmono. Ayo budayakan minat gemar menabung di bank dengan tahu lebih dekat apa itu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Simak acara sosialisasi LPS ini yang akan ditayangkan live streaming melalui kanal YouTube dan aplikasi Zoom Meeting di kanal YouTube LPS_IDIC Official. Ku aman ada LPS. Al, ini roti enak banget loh. Lembut, isiannya banyak. Pokoknya, gak bisa digambarin dengan kata-kata. Kayak cintaku sama kamu. Lah iyalah, roti Gucci Bakery emang enak. Makanya aku bawain buat kamu, biar untuk mood booster kamu. Ih, kamu baik banget sih. Iyalah, roti Gucci kan selain enak juga sehat karena gak pakai bahan pengawet.
kayak aku sama kamu. Ya udah, tiap hari kamu bawain aku roti Gucci ya. Maunya. Anda cari roti yang sesuai selera? Datang saja ke Gucci Bakery and Cake. Gucci Bakery and Cake menyediakan berbagai roti, roll abon, pizza, roti jagung, roti kopi, dan masih banyak lagi. Ayo kunjungi Bakery and Cake di Jalan Samanhudi nomor 36 Selawi, atau di depan BTN Trayeman Selawi, atau juga di Jalan Adiwarna depan Apotik Adiwarna. Telepon 0857 1379 9944. Gucci Bakery and Cake, roti keluarga sehat. Mau kemana sih? Rapi amat, Dek. Nonton bioskop dong. Lah, kan bioskop masih tutup kali. Hah? Emang belum buka ya? Ih, masih pandemi gini pergi mulu. Aku bilangin Mama nih, di rumah kan bisa nonton juga. Tuh ada IndiHome, banyak film-film terbaru bisa diputar ulang lagi. Iya sih, tapi aku males. Kakak kan suka muter drakor, aku kan pengen nonton yang lain. Yaudah aku pergi aja. Loh, kamu gak tahu? Kemarin kan Mama baru tambah STB di ruang tengah. Aku bisa nonton di kamar aku. Kamu yang nonton aja di ruang tengah. Hah? Mama kok gak bilang? Kalau tahu kayak gitu kan aku mending nonton di rumah aja. Lebih seru dan lebih aman. Ih, makin cinta deh sama IndiHome. Jelas dong. Sana ganti baju Gi, kakak beliin cemilan deh. So sweet. Kakak dan IndiHome emang selalu ada di hatiku. Kalau keluarga kamu punya selera film yang beda di rumah, gak perlu bingung. Sekarang ada solusi STB tambahan dengan PLC dari IndiHome. Mumpung ada promo selama 3 bulan ini, cuma 80.000 per bulan. Kamu bisa nikmati STB tambahan dengan PLC tanpa perlu kabel tambahan yang ganggu keindahan rumah kamu. Dijamin rapi. Pasang segera lewat aplikasi My IndiHome. Klik indihome.co.id atau Plaza Telkom dan channel resmi Telkom lainnya. 99,3 Radio Slawi FM News and Entertainment. Warta 10. Ya baik, 99,3 Slawi FM Radio Informasi dan Hiburan. Yuk kita di sesi terakhir Warta 10 ya, bersama dengan Dr. Iin dari Puskesmas Bumi Jawa. Ya Dok, ini terkait dengan persiapan melahirkan. Nah, di sesi yang terakhir ini persiapan melahirkan, kemudian juga vaksin pada ibu hamil. Silakan Dok. Ya. Vaksin dulu deh. Boleh. Vaksin pada ibu hamil itu awal ada vaksin emang nggak ada Pak. Emang nggak direkomendasikan. Ya. Tapi setelah diteliti biasanya kan kalau pemerintah seperti itu harus ada penelitian, harus ada persiapan ini dan itu. Dan itu pada akhirnya kasus untuk ibu hamil di corona, pas corona terus fatal akibatnya itu meningkat Pak di rumah sakit mestinya di seluruh Indonesia. Di kabupaten itu saya juga di rumah sakit ya. Di rumah sakit saya yang saya kerja itu kasus untuk ibu hamil hamil dan mau melahirkan pas lagi corona itu meninggal juga ada. Nah saat itu ada waktu tahun 2020 itu ada 1 dan setelah itu yang nggak meninggal banyak tapi selamat dan alhamdulillah. Tapi emang saat terkena corona ya itu penanganannya lebih ribet banget gitu loh, lebih intensif banget. Pada akhirnya mungkin itu yang salah satu yang saya melihat. Terus ternyata akhirnya kasusnya itu juga banyak di daerah lain akhirnya direkomendasikan tuh ibu hamil. Nah, ibu hamil di itu ya dasarnya itu sih untuk menyelamatkan ibu hamil aja. Oke, jadi harus dikasih vaksin Dok ya. Dan itu syaratnya ibu hamil yang dititik beratkan ya 3 Pak. Tensinya dilihat dari tensi sama suhu sama umur kehamilan. Umur kehamilannya lebih dari 13 minggu. Tensinya kurang dari 140/90. Kalau lebih dari itu
tidak direkomendasikan karena kita sama-sama tahu ya, setelah pos vaksinnya aja yang sensitifnya tinggi pasti meriang ya kan, otomatis banyak banget efek sampingnya gitu. Dan suhunya 37, kalau 37 lebih 5 ya tidak gitu nih. Itu yang itu. Dan itu dilakukan sebelum melahirkan, Pak. Di rumah sakit juga ditanyakan itu udah vaksin belum gitu. Oke. Nah, untuk persiapan melahirkannya. Persiapan melahirkan itu banyak banget tuh harusnya. Itu persiapan melahirkan itu harus dikonseling sebelum melahirkan dan dilakukan oleh ibu bidan, oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, di rumah sakit juga, terutama ibu bidan ya harus paham banget tentang ini. Baik. Sebentar Dok, yang terakhir ini. Halo, selamat siang, dengan siapa nih? Selamat siang. Iya, selamat siang Kang Rado. Iya. Ya, langsung aja Kang. Pertanyaannya apa? Tanya kepada Ibu Dokter ya. Iya. Ini untuk mengantisipasi atau dalam proses melahirkan itu si ibu dalam kondisi kurang begitu sehat, tapi hari melahirkan itu sudah waktunya, terus tiba-tiba itu kadang-kadang badan itu limbung atau kejang-kejang. Ya, sedangkan untuk transportasi menuju ke puskesmas itu waktunya malam hari, jadi kan mengalami kesusahan atau kendala gitu ya. Iya. Terus kadang-kadang saking paniknya yang nolongin juga ikut kejang-kejang juga. Itu solusi apa yang dilakukan, Bu? Kira-kira bagaimana ya? Terus vaksin yang dilakukan untuk seorang ibu yang sedang hamil, apakah vaksinnya itu sebaiknya dilakukan setelah melahirkan atau sebelum melahirkan? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rado yang di kawasan Margasari. Silakan Bu Dokter dijawab sekaligus closing statement ya, karena waktu kita sudah mepet nih. Silakan Dok. Pertanyaannya gimana tadi? Coba diulangi secara singkat aja. Kalau ada kasus yang tadi ya. Iya. Berarti transportasinya susah gitu. Susah aja. Ketika malam-malam yang mau melahirkan kejang juga, kemudian yang temannya juga kejang juga yang di sampingnya. Istilahnya mungkin lebih ke apa yang harus dilakukan, solusinya seperti itu. Persiapan persalinan itu sebenarnya kan sudah dipersiapkan jauh hari. Dan yang pasti ibu hamil itu punya yang namanya nomor teleponnya ibu bidan sewilayah itu. Otomatis yang pertama kali ditelepon adalah ibu bidan itu. Ibu bidan itu minimal ibu bidannya datang ke rumahnya kalau misalnya terjangkau aksesnya, terus waktunya juga bisa dilakukan ibu bidan, minimal itu. Minimal ibu bidan itu juga bisa memberi solusi dari jarak jauh, cara dari telepon gitu, supaya apa yang harus dilakukannya itu supaya keluarganya juga tidak panik. Mengurangi kepanikan di situ. Juga, ya. Iya, biar jangan kejang. Yang pertama dilakukan itu harus tenang, itu aja. Tenang, terus nomor telepon yang bisa dihubungi, terus carilah kendaraan yang sepatnya. Tapi kalau untuk persiapan otomatis keluarga itu sudah siap dari transportasinya, dari pendampingnya, dari apapun. Itu kalau sudah waktunya pasti insya Allah mereka itu sudah siap. Jadi mungkin lebih tepatnya istilahnya bisa dikasih solusi juga ketika ibu mau melahirkan itu kan pasti sudah ada tanda-tandanya ya. Dan itu juga sebagai suami juga harus menjadi suami yang siap antar jaga. Nah itu mungkin bisa lebih disiapkan lagi ketika sudah kehamilan
menjelang melahirkan gitu ya dok ya. Jadi untuk keluarganya Kang Rado ini mungkin bisa bersiap-siap karena ini sudah HPL-nya mendekati HPL, jadi harus persiapannya lebih ketat lagi seperti itu ya, mungkin seperti itu. Tapi ketika misalkan harus yang kejadian kayaknya kejang atau dan sebagainya, bisa telepon Bu Bidan. Itu solusi yang pertama. Karena keluarga nggak bisa ngasih apa-apa tentang kalau kejang itu, kecuali yang digigit itu ya. Dikasih sendok sama kain yang digigit itu biar jangan ngantuk. Lidahnya digigit. Baik ya. Ini vaksinnya Pak ya. Vaksin kalau misalnya vaksin yang pertama itu dilakukan ternyata di trimester terakhir, yang keduanya saya saraninnya setelah nifas. Setelah nifas, setelah nifas gitu. Sebenarnya sih setelah melahirkan gitu ya, tapi lebih amannya setelah nifas. Baik, setelah nifas ya. Baik, itu Kang Rado, silakan dok untuk closing statement dok. Kesimpulannya hari ini ya. Saya bacakan aja ini kesimpulan dari kemarin waktu rapat kemarin ya. Bidan merupakan kunci dalam menurunkan AKI atau AKP, terutama dari segi promotif dan preventif. Promotif ya tadi konseling ya. Terus tenaga medis dalam semua tenaga kesehatan harus memahami buku KIA. Ya, KIA. Harus tenaga kesehatan itu harus benar-benar tahu tuh KIA itu untuk apa, fungsinya untuk apa, dan ditekankan kepada ibu hamilnya harus dibaca itu bagaimana caranya merayu ibu hamil, para ibu hamil itu baca itu dan lakukan yang ada di buku KIA itu. Terus evaluasi kehamilan selama ANC dan menjelang persalinan harus dilakukan oleh bidan dan dokter agar persiapan persalinan pasien tetap optimal nih. Bidan sama dokternya itu harus mengawal. Terus kalau terakhir melakukan rujukan segera apabila ada risiko-risiko yang terjadi untuk ibu hamil. Iya. Baik. Terima kasih Dr. Iin Inawati dari Puskesmas Bubi Jawa buat ngobrol tentang kesehatan ibu, dan next time kita ngobrol dengan tema yang berbeda lagi dok ya. Terima kasih dok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.